Mbah Karso ini kedorong. Alat itu bener-bener nancep di dadanya Mbah Karso. Mati! 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 Welcome back to Lawan Abang. Kita sudah masuk di part 4 sekarang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kalau kita tonton di part kemarin tuh, part 3 soal Lawan Abang ini, kita tahu telah terjadi perkelahian besar nih antara Sunandar sama Nyai Larapati. Dan di part 3 kemarin juga ada sesuatu yang tragis yang terjadi. Mbah Karso meninggal dunia. Tentu dengan meninggalnya Mbah Karso ini membuat Mawar bakal semakin marah nih bro. Cuma Sunandar ini ternyata dia kuat. Dia bisa menghalau Mawar. Tapi jadi pertanyaan, ketika dipertemukan dengan Nyai Larapati, apakah Sunandar ini masih bisa bertahan atau Nyai Larapati yang akan hancur? Tonton video ini terus. Udah gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Ya, jadi di scene terakhir di part 3 kemarin itu kan Sunandar ditandu tuh. Ya kan, sampai para warga menuju ke rumahnya Eyang Putri. Nah, Eyang Putri buka pintu depan kan, set. Kaget dia. Dari kejauhan dia ngeliat ada orang ditandu yang ternyata itu adalah Sunandar. Nah, di sini tiba-tiba si Eyang Putri encok, bro. Wah, punggungnya sakit, bro. Aduh. Tapi karena dia khawatir banget sama Sunandar, dia nggak pedulin lah encok dia tuh kan. Ditanya lah tuh si Sunandar, kenapa ini? Masih hidup apa enggak? Eyang Putri? Panjenengan ndak apa-apa kan? Di mana? Di mana kalian temukan dia? Di dekat sawah, Yang. Sepertinya dia pulang ke sini, tapi kemburu ndak sadar duluan. Gimana kondisinya? Sepertinya dia terlalu banyak mengeluarkan darah, Eyang. Apa perlu kita minta bantuan Pak Bagio buat bawa Pak Nandar ke rumah sakit di kota? Kami setuju, Eyang. Kami takut Pak Nandar ini kehabisan darah. Dan Hus, ndak perlu diteruskan. Wes, saya pamit mau panggil Pak Bagio dulu. Tolong, nanti rebahkan Sunandar di amben dekat teras yo. Santo, kowe mau ikut atau tinggal di rumah? Pak Lemu mau dibawa ke rumah sakit. Hah? Pak Le, kenapa yang? Aku ikut. Aku ndak mau di rumah sendirian. Ya wes, kalau gitu ndak usah banyak tanya. Cepat siap-siap, sebentar lagi kita berangkat. Gak lama Pak Bagio datang tuh bawa mobil. Dari situ Sunandar langsung nih dibawa masuk ke dalam mobil. Dibantu sama warga-warga tuh yang pada ngangkutin dia barusan. Jalan tuh mereka menuju ke rumah sakit yang ada di kota. Nah, sore harinya setelah Mbah Karso dimakamkan, sekitar jam 2 siang gitu ya, Bu Romlah ya, warga Ledok Kombo yang baik sama Mawar, selain ngebeliin kain kafan, dia juga ngebeliin makanan tuh buat Melati. Soalnya dia ngelihat Melati itu nggak masak. Nah, kalian tahu kan Melati ini siapa? Dia ini nggak makan makanan manusia, tapi Bu Romlah ini nggak tahu. Dimasakin makanan sama Bu Romlah, mau nggak mau Melati harus makan dong. Karena untuk menutupi identitas dia. Walaupun ketika dimakan itu rasanya hambar, mau gimana lagi. Sampai akhirnya singkat cerita Bu Romlah pamit nih buat pulang. Dan gak lupa Melati ngucapin terima kasih tuh ke beliau. Bu Romlah sempet nanya nih ke Melati kan, kamu balik ke kota nanti atau waktu dekat ini? Melati jawab gak tahu. Ya udah kan gak bertanya apa-apa lagi, Bu Romlah sama suaminya pamit tuh buat pulang. Tapi di sini Melati tiba-tiba ngehentiin langkah mereka dan bilang, Mbak, maaf sudah membuatmu ketakutan malam itu. Hah? Sampean ngomong sesuatu barusan? Enggak, bukan apa-apa Mbak. setelah Bu Romlah sama Pak Raufik suaminya itu pulang, hujan tuh. Mulai turun hujan. Masuk lagi nih Melati ke dalam rumah. Sambil ngelihat
ke keadaan sekitar yang bisa dibilang udah sepi. Bingung nih kan, ini mesti ngapain sekarang? Dalam hati dia bilang, Nyai, ini aku mesti ngapain sekarang? Gak lama kemudian, muncullah si Nyai itu. Kau memanggilku? Nyai, Simba sudah ndak ada. Apa ini artinya semua berakhir? Maksudmu apa? Perjanjian antara Nyai dan Simba, apakah berakhir karena Simba meninggal? Aku melakukannya bukan semata-mata karena perjanjian darah. Bukan pula untuk Kertawani. Aku melakukannya karena diriku sendiri dan juga karena dirimu. Apa maksudmu, Nyai? Aku tidak mengerti. Biar ku beritahu kau satu hal, Mawar Utami. Kau Apa? Di sini Nyai Larapati nggak ngejawab. Dia malah nyuruh Mawar buat berbaring dan nyuruh dia buat mengeluarkan jiwa dia dari raga. Istilahnya mungkin rogo sukmo lah, semacam itu. Mawar di situ bingung. Dia pikir Nyai Larapati ini pengen ngalihin pembicaraan. Tapi Nyai Larapati ini bilang bukan kayak gitu. Dia ini pengen nunjukin sesuatu ke Mawar supaya si Mawar ini paham. Kau mengulur waktuku, Nyai. Katakan, pasti ada suatu hal yang harus aku tahu. Rupanya wujud manusiamu ini membuat kau banyak bicara. Beginikah kau semasa hidup? Aku lebih menyukai dirimu dalam wujud mawar di malam hari. Sudahlah, sudah waktunya keluar dari ragamu. Dan kau, gadis gaun hitam, mau sampai kapan bersembunyi di sana? Aku bisa merasakan hadirmu meski kau tekan energimu. Apa penampilanku seburuk itu? Sampai sesama hantu pun kaget melihatku. Bukan itu. Kau masih di sini. Aku tak punya tujuan yang jelas. Biarkan aku di sini. Menarik. Di sisi lain, Pak Rofik sama istrinya, Bu Romlah itu lagi ngobrol-ngobrol nih. Di sini Pak Rofik menyatakan rasa aneh yang dia pendem tuh dari kemarin. Soal Bayu tuh, anak mereka yang terus-terusan manggil Melati pakai sebutan Mawar. Dan sebenarnya Bu Romlah juga ngerasa aneh karena nggak seperti biasanya Bayu kayak gitu. Tapi pada akhirnya Pak Rofik sama Bu Romlah mutusin buat berhenti mikir yang enggak tuh. Karena ngerasa kasihan gitu sama Mawar. Tapi tetap aja bro, di hati mereka tuh berasa ada yang janggal. Tapi dendamku sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, Mariana. Bukankah kau sedang dalam penebusan dosa? Dengan bersamaku, itu artinya masamu di dunia ini jadi semakin lama. Tak masalah. Melihatmu mengingatkanku pada diriku yang dulu. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghukum para pendosa itu. Menyedihkan. Rupanya menjadi manusia berparas ayu belum tentu akan punya nasib yang baik. Aku perlu pulihkan diri sepenuhnya. Setelah itu, aku akan urus para warga yang meniadakan mbah kesayanganmu. Ya, mereka tak bisa lepas begitu saja. Mereka juga harus dihukum. Akhirnya kowe sadar juga. Sudah seharian kowe ndak sadarkan diri. Simbo khawatir. Giliran Pak Lek sakit. Kelihatannya khawatir sekali. Waktu aku patah tulang aja, yang ada malah marah-marah. Nggak adil. Hei bocah, kowe bisa diam ndak? Pak Lemu ini mengorbankan nyawa demi eyangmu. Makanya sampai luka parah. Ndak koyo kowe. Bisanya bikin masalah saja.
Santo, cepat panggilkan dokter. Ngomong no kalau Pak Lemo sudah sadar. Loh, kok aku toh? Yang iki piye toh? Yang ngopo yang ndak lihat aku juga lagi sakit. Kakiku kan belum sembuh, Yang. Lah, terus siapa yang harus Eyang suruh selain kowe? Kenapa ndak Yang saja sendiri yang panggil dokternya? Terus apa gunanya yang ngajak kowe? Kalau ndak ada gunanya, mending kowe diam di rumah saja. Ndak berguna. Karena kesel, Eyang Putri jalan sendirian untuk keluar kamar. Untungnya Bagio masih ada nih. Jadinya si Eyang suruh aja tuh si Bagio kan, buat minta dia panggilin dokter di situ. Sebentar lagi dokter kesini, Eyang. Kalau begitu saya izin pamit dulu yo. Sudah malam. Pulang besok saja. Ini kan sudah malam. Kowe sendiri ngerti bagaimana keadaan desa saat ini. Manut atau pengen mati konyol? Kalau Sunandar saja bisa terluka separah ini, apalagi kowe. Nggih, Yang. Saya mungkin lebih baik menginap saja malam ini. Lagian, kalau Eyang butuh apa-apa, biar ndak repot. Ingat Subagio, yang jadi targetnya bukan cuma para pemuda itu, tapi juga aku dan kowe. Juga semua yang terlibat dalam tragedi yang menimpa Mawar dan Karso. Kalau kowe ndak berhati-hati, maka siap-siaplah masuk ke dalam kubur. Amit-amit. Tak mau, Eyang. Nah, di desa Ledo Ombo itu juga ada satu rumah yang ditinggalin sama sepasang suami istri nih bro. Namanya Sulastri dan Pak Karmo. Nah, malam itu Sulastri ini agak heran gitu sama tingkah suaminya. Yang dari kemarin tuh ngeliatin tangannya mulu. Pas ditanyain, Pak Karmo bilang kalau tangannya itu cuma pegel aja. Ya udah, Pak Karmo tiduran tuh di atas tempat tidur. Sambil bengong aja tuh ngeliatin langit-langit kamar. Nggak lama Pak Karmo merem. Tapi bayangan saat Mbah Karso jatuh dan trok tertusuk pengupas kelapa. Balik lagi tuh terbayang-bayang di kepala dia ngebuat dia nggak bisa tidur. Karena dialah Mbah Karso ini kedorong dan meninggal di atas mesin itu. Jadi gini loh bro, dia ini ngerasa bersalah. Ya Pak Karmo ini ngerasa bersalah tapi dia itu denial. Dia itu nggak mau bersalah sendirian. Dia mikir, "Ndak, orang bukan aku aja kok yang bunuh dia. Warga kan juga ikut ngebuki dia. Paling ya dia juga bakal mati. Walaupun gak kena mesin itu. Orang digebugin warga sekampung gitu kan." Nah pas lagi bengong kayak gitu mikir. Tiba-tiba. Pak, kok ndak jawab sih? Ibu panggil-panggil sejak tadi loh. Apa sih bu? Ibu nanya, sampean mau dipijitin ndak Pak? Boleh. Wah enak iki. Tumben sampean perhatian. Ya udah Sulastri naik tuh ke atas tempat tidur dan mulai tuh dipijitin tuh suaminya pelan-pelan. Malam itu Pak Karmo kelihatan menikmati sekali pijitan istrinya itu yang udah lama nggak dia rasain. Saking nikmatnya dia kayak merem melek gitu. Oh ya kan lu tau lah gimana nikmatnya dipijitin. Sampai nggak lama kemudian angin berhembus pelan. Hawanya dingin banget sampai nusuk tulang. Terus tiba-tiba muncul nih bro, asap merah yang nembus dinding rumahnya Pak Karmo di situ. Dan asap itu masuk ke dalam badannya Sulastri. Sontak Sulastri langsung kayak tegang melotot sampai kepalanya kayak gimana sih lu, kayak ini orang kayak kemasukan makhluk jahat. Setelah itu Sulastri cuma diem aja tuh selama beberapa waktu. Nah Pak Karmo yang lagi asik-asik dipijitin gitu kan, bingung kok tiba-tiba berhenti ini mijitinnya. Dipanggilin lah, Bu, nggak ada jawaban dari belakang. Bu, ditanya kok nggak jawab, sampean kemana toh? Yang kedengeran bukan suara istrinya, tapi suara ketawa. Langsung nengok lah Pak Karmo kan, Di situ dia ngelihat Sulastri ini matanya udah merah. Wah di situ Pak Karmo ketakutan bro, sampai gemeteran badan dia karena dia ngerasa ada yang nggak beres nih sama bininya. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba Sulastri ini jatuh, brak, ke bawah tempat tidur. Terus ngerangkak naik lagi ke atas kasur cuma dengan gerakan yang aneh. Sontak Pak Karmo teriak lah.
Siapa kowe? Aku, Pak D. Mawar? Pak D, apa sampean ngerti? Kehilangan nyawa sendiri dengan ndak adil itu sakit, Pak D. Kenapa sampean dan warga menambah rasa sakitku dengan membuatku kehilangan Simbah? Kemana aku mencarinya, Pak D? Bukan aku. Bukan cuma aku. Warga juga ikut menyiksa mbahmu. Nggak adil kalau kowe cuma menghantuiku. Tapi kamu yang membunuhnya. Ampun Mawar. Pak D nggak sengaja. Nggak sengaja mendorongnya. Ini kecelakaan. Aku tak peduli. Pembunuh harus mati. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Sampai akhirnya Pak Karmo ini dibangunin tuh sama istrinya. Ditepok-tepok tuh sama istrinya kan pipinya dia. Pak, bangun pak, bangun pak. Akhirnya bangun nih Pak Karmo dengan muka yang kebingungan. Cuma kayaknya Sulastri ini nggak tahu soal insiden Pak Karmo yang nggak sengaja ngedorong Mbah Karso sampai mati. Makanya dia ini bingung kenapa kok Pak Karmo ini nyebut-nyebut namanya Mawar dan Mbah Karso terus. Pas ditanyain ke Pak Karmo, suaminya ini bilang kalau itu cuma karena teror yang terjadi belakangan di desa itu. Makanya sampai ke bawah-bawah mimpi. Ya udah habis itu Pak Karmo nyuruh nih istrinya, "Mah, tolong ambilin air di dapur." Sulastri cuma ngangguk aja tuh, jalan dia ke dapur. Sementara Pak Karmo masih berusaha memulihkan diri dari mimpi buruk itu. Dia senderan aja tuh kan di dipan kasur itu. Ngomong aja. Dari situ dia ngeliat lagi tuh. Kedua tangannya yang dia pakai buat ngedorong Mbah Karso ke mesin pengupas kelapa itu. Nah pas lagi ngeliatin kayak gitu, tiba-tiba di kuping dia kedengeran suara. Itu baru mimpi. Dan sampean tampak begitu kelelahan. Sampean ku beri keistimewaan, Pak D. Sampean ndak akan aku buat mati dengan mudah. Akan aku lakukan perlahan-lahan sampai sampean menderita. Akan aku pastikan hidup sampean ndak akan pernah damai. Nah ditungguin kan. Udah beberapa menit nih bro berlalu. Kok istrinya ini gak balik-balik juga? Di sini Pak Karmo rada kesel tuh. Orang cuma minta tolong diambilin air kok lama banget. Apalagi dia ngelihat jendela itu belum ditutup. Nah, baru dia mau berangkat nih nutup jendela. Tiba-tiba. Pak Karmo ngelihat ada bayangan lewat di depan kamar dia yang gak ada pintunya tuh. Cuma ditutupin sama kelambu. Nah, kelambu di pintu itu gerak-gerak seakan ngasih tanda kalau barusan itu ada yang lewat. Angin gitu kan. Pak Karmo panggilin lah tuh kan. Bu, gak ada jawaban. Hening tuh. Gak ada sautan apa-apa. Nah, karena gak ada balesan nih dari Ibu Sulastri, Pak Karmo mutusin tuh buat turun dari tempat tidurnya. Sambil ragu-ragu dia nih, dia jalan gak deketin kelambu yang ada di pintu itu. Ketika dia keluar kamar, berdiri dia nih di depan pintu kamar. Pandangan dia fokus tuh ke dinding pembatas ruangan di bagian bawahnya. Yang mana dia nih ngeliat ada sesuatu di situ mirip kayak rambut. Nah dia kira ini rambut panjang, rambut bininya nih. Pak Karmo makin kesel lah. Waduh, suruh ngambil air kok malah tiduran di situ. Dasar istri ndak becus. Ya udah, dia langsung jalan cepet, dia jongkok tuh di balik dinding pembatas. Dia tariklah rambut itu kan, yang dia kira rambut istrinya. Set, ternyata pas ditarik rambut itu kepala bro. Duk, jatuh. Sontak dia kaget lah, dilihat bukan kepala bininya. Dan dari situ sosok Mariana muncul tuh dari balik pembatas. Kenapa sampean tarik? Kepalaku kan jadi copot, Pak D. Sakit loh iki. Setan! Apa? Setan? Di mana? Mariana ngedeket tuh. Pelan-pelan tapi menegangkan. Dia duduk tuh di samping Pak Karmo yang udah gemeteran. Saking takutnya Pak Karmo, pingsan dia. Mariana cuma senyum di situ. Sementara Mawar dari tadi tuh nunggu sebenarnya di balik jendela sambil terus ngeliatin Mariana beraksi tuh. Kau hantu iseng. Apa? Jangan terlalu lembek dengan pembunuh.
Kalau cuma meneror lewat mimpi, itu jelas kurang. Ayo pulang. Apa malam ini cukup sampai di sini? Ya, aku masih berduka. Energiku pun belum pulih sebab terhisap rantai gaib pria itu. Ya sudah, apa boleh buat? Padahal aku belum puas main. Entah sudah berapa lama waktu yang aku habiskan di rumah wanita tua itu. Kalau kau sekuat ini, bagaimana bisa dia menangkap dan mengendalikanmu dulu? Ingatan semasa hidupmu bahkan sempat dihapus. Entahlah. Aku masih belum ingat semuanya. Kelar ngerjain Pak Karmo, mereka berdua terbang tuh melayang, mau balik lagi ke rumahnya Mbak Karso. Mawar sempat bingung di situ kenapa ketika saat mereka berdua terbang melayang, makhluk-makhluk lain itu seakan ngasih mereka jalan. Jadi di alam sana itu banyak makhluk-makhluk lainnya bro, selain Mawar dan Mariana. Dan mereka ini kayak ngebuka jalur gitu buat mereka. Seakan Mariana atau Mawar ini ngebawa energi yang benar-benar kuat. Nah Mawar penasaran. Karena energi kuat itu berasal dari Mariana. Kenapa kok Mariana energinya bisa sekuat ini? Dan Mariana ngejelasin kalau semua itu karena rasa sakit yang dialamin. Mariana itu udah kehilangan banyak banget orang tersayang. Dan jalan yang dulu dia lewatin, yang dia lalui, itu benar-benar berat. Singkat cerita, mereka berdua sampai lagi nih di rumahnya Mbah Karso almarhum. Dan di situ udah ada satu sosok nih yang nunggu. Akhirnya datang juga. Apa kalian bersenang-senang malam ini? Kau datang lagi, Nyai. Di mana sopan santunmu? Rupanya kau mulai menganggapku teman, ha? Baiklah. Berhenti menatapku begitu. Aku mau tunjukkan sesuatu padamu. Ikutlah. Tapi kemana, Nyai? Berjalan-jalan menyibak tabir masa lalu. Kau akan tahu alasan di balik mata merahmu itu. Kau juga boleh ikut demit hitam. Tapi pertama-tama, ubah dulu penampilan kalian. Setidaknya buat diri kalian layak duduk di kereta kencana bersamaku. Si Mawar sama Mariana langsung lah tuh ngeubah wujud mereka. Yang aslinya nyeremin, sekarang berubah tuh bro. Wah cantik bukan main. Mariana kelihatan tuh pakai dress warna marun. Sedangkan Mawar ya biasa, dia pakai dress warna merah. Mereka benar-benar kelihatan kayak manusia, cantik banget. Ya cuma pucet aja mukanya. Dan naiklah mereka tuh ke atas kereta kencananya Nyai Larapati. Kereta kuda itu terus melesat ke arah sebuah hutan yang nggak terjamah sama orang. Di situ ada dua pohon trembesi tua. Kelihatan berdiri tegak tuh, menjulang ke kanan sama ke kiri. Seakan-akan ngebuat kayak gapura gitu. Nah sesampainya mereka di depan pohon itu, Nyai Larapati turun dari kereta kencananya. Dia usap-usap tuh pohon yang sebelah kiri. Gak lama, kabut putih muncul. Tepat di antara dua batang pohon itu yang kelihatan kayak gapura. Keluarlah nih semacam kayak portal. Nyai Larapati bilang ke Mawar sama Mariana, ayo masuk. Jalannya udah kebuka. Pak, duh Gusti kenapa ini? Ayo bangun toh Pak. Duh, jangan-jangan darah tingginya kumat. Piye iki? Dengan badan yang bisa dibilang kecil dan kurus, Sulastri tarik tuh badan suaminya kan si Pak Karmo itu ke atas tikar pandan di ruang tengah. Terus dia rebahin lah Pak Karmo di situ sambil coba buat bangunin lagi nih orang. Tapi Pak Karmo sama sekali belum sadarin diri. Cuma Sulastri nggak berhenti berusaha tuh. Terus coba dibangunin nih Pak Karmo kan. Entah ditepokin, entah diomong-omongin, sampai akhirnya kurang lebih setengah jam kemudian bangun nih orang. Pak Karmo sadar di situ. Cuma dia itu ngomongnya gelagapan. Bininya nanya dong, Pak, Bapak itu kenapa? Tapi Pak Karmo jawab, nggak ngerti lah Sulastri kan. Pak ngomong, Pak jangan ngomong. Tapi tetap aja begitu. Pak Karmo ini cuma bisa nangis aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Seolah kayak orang habis kena stroke. Emang sebenarnya Pak Karmo ini punya riwayat darah tinggi. Apalagi tadi tambah palanya kepentok tuh. Gara-gara dikagetin sama sosok Mawar dan Mariana. Nah ketika lagi keadaan kayak gitu,
Pak Karmo udah sadar cuma nggak bisa ngomong, bininya ngomong nih. Si Sulastri ini bilang kalau dia ini lagi hamil. Usia kandungannya udah 3 bulan. Aku nunggu waktu yang pas, tapi sampean malah keburu sakit. Semangat sembuh ya Pak, nggak usah khawatir. Aku bakal usaha cukupi kebutuhan kita dan juga anak ini sampai sampean sembuh. Pak, haruskah kita pergi dari sini? Kenapa toh Bu? Memangnya kemana kita akan pergi? Yombo, pokoknya kita pindah rumah aja. Lah terus sawahnya piye? Mau diangkat? Ndak, Bapak ndak mau. Yowis, aku wis nyebarin rahasia besar Mbah Karso Pak. Aku takut Mawar malah menuntut balas. Aku ndak mau mati sia-sia. Jadi, ibu toh yang mengungkap ritual sesat Mbah Karso. Semoga Mawar tidak dendam sama sampean, Bu. Kalaupun dia akhirnya datang mau menuntut balas, jangan bawa-bawa Bapak yo. Bilang sama Mawar kalau Bapak tidak tahu apa-apa. Bapak masih pengen hidup, meski sampean mesti mati duluan. Apa? Sampean ini Pak, bisa-bisanya ngomong begitu sama ibu. Tidur di luar. Loh Bu, kok aku diusir toh? Salahku apa? Bukan salahmu Pak, ini salahku. Aku salah milih suami. Nikah, malah dapat yang modelan gak jelas. Nyesel aku. Dasar betina aneh. Di mana kita, Nyai? Disinilah asal mula ceritamu dimulai, Mawar. Ini adalah padepokan tempat belajar bela diri dan ilmu tenaga dalam. Lalu, apa hubungannya denganku? Disinilah tempat aku bertemu Kartasakti. Jadi mereka bertiga ini sekarang udah masuk kayak semacam masa lalu. Mereka sampai di sebuah padepokan yang dimana di situ ada beberapa pemuda lagi latihan bela diri nih. Mereka ngebuat lingkaran dan ada 2 orang yang saling sparring lah bisa dibilang, latihan gitu kan. Di tengah-tengah lingkaran itu, Nyai Larapati ngejelasin kalau salah satu orang itu namanya adalah Kartasakti, ayahnya dari Kartawani atau yang kita kenal sebagai Mbah Karso. Kowe kalah lagi Kartasakti. Kalau melawanku saja ndak mampu, lah terus piye caramu jadi yang terkuat dan diakui? Berisik kowe. Lihat saja nanti. Kekalahan kali ini akan kuganti dengan kemenangan. Aku bakal jadi yang terhebat. Di situ pemuda-pemuda lain yang lagi pada nonton ikut mencemooh. Dibilang kan, alah tidurmu terlalu miring, mimpimu terlalu tinggi. Di sini semuanya tahu kau itu pecundang. Lagian anak yatim kayak kue ngapain masuk ke padepokan? Mending bantuin mbokmu sana nyari kayu. Wah pokoknya dibully itulah si Kartasakti ini. Hei, nggak usah bawa-bawa bapakku. Dengar-dengar bapakmu itu mengakhiri hidup karena ndak kuat hidup miskin yo. Aku bener toh? Kalau begitu, yo mending kau ikut bapakmu wae lah. Daripada di sini cuma bikin malu. Semua yang diajarkan ke kowe itu kayak percuma. Ndak masuk di otakmu. Nama padepokan terancam jelek. Cuma gara-gara ada satu murid gagal. Makin kesel lah Kartasakti di situ. Dia pukul tuh. Bak, hidung emulsi sampai berdarah. Sampai jatuh tuh. Dan Kartasakti kabur di situ. Dia lari ke arah sungai di belakang padepokan. Sampai di sungai itu, Kartasakti duduklah di pinggir sungai kan. Sambil nyelupin kakinya ke dalam air. Dia sambil ngaca tuh di dalam air sungai kan. Dia ngaca aja sambil bilang ke dirinya sendiri. Sialan. Kalau begini terus, gimana bisa aku jadi kuat? Gimana aku bisa bebaskan Mbok dari cengkraman juragan Kohar? Meskipun Mbok gak pernah bilang, aku tahu Mbok sering dilecehkan dan aku terlalu lemah buat membela. Terakhir melawan, aku malah babak belur dipukuli anak buahnya juragan Kohar. Andai aku bisa lebih kuat, menjadi lemah itu menyakitkan.
Sekarang Mawar, Mariana, sama Nyai Larapati ini lagi masuk bro ke dalam masa lalu. Nyai Larapati ini mau nunjukin masa lalu kakeknya. Siapa lagi kalau bukan si Kartasakti. Kita balik lagi tuh ke Kartasakti. Nah selesai nyelemin kaki di situ, Kartasakti sekalian lah mandi di sungai itu kan. Kelar mandi, dia pakai lagi bajunya, terus dia mutusin buat balik tuh ke Padepokan. Sampai di Padepokan lagi, ngeliat si Kartasakti datang dari jauh kan, Mursidi langsung teriak-teriak tuh. Itu dia Tuan Guru. Dia menyerangku setelah latihan. Mungkin dia tidak terima setelah aku kalahkan. Kartasakti? Tapi guru, dia dulu yang memulai. Mursidi menghina bapak. Dia juga bilang saya murid yang gagal dan memalukan. Hati saya sakit guru. Tak bisa saya terima penghinaan ini. Apa benar begitu? Yang lain, jawab. Saya bilang jawab. Saya tidak suka di dalam padepokan ini ada keributan, ada permusuhan. Kalian ini saudara, satu guru. Tidak ada murid yang gagal. Yang ada cuma murid yang cepat dan lambat memahami. Kalau kalian termasuk cepat memahami, itu anugerah. Bersyukurlah. Kalau kalian masuk ke dalam golongan yang lambat, pahami apa yang aku ajarkan. Tidak masalah. Itu artinya kalian dituntut bekerja lebih keras. Tidak ada kegagalan selama masih mau mencoba. Mengerti kalian? Mengerti Tuan Guru. Kalian boleh istirahat. Kartasakti, sampean tetap di sini. Apa tujuanmu belajar ilmu di sini, Le? Saya cuma tidak mau lagi jadi orang lemah guru. Sampean jadi ingin kuat kenapa? Apa alasannya? Ingat, Le, ilmu yang aku ajarkan bukan untuk menyombongkan diri, apalagi berbuat jahat. Apa tujuanmu? Saya yang lemah ini tidak bisa membela Simbo. Saya merasa gagal guru. Gagal menjadi anak. Gagal menjadi laki-laki. Saya wis capek jadi orang lemah. Ini terlalu menyakitkan. Aku ngerti, Le. Mulai besok, sampean harus belajar lebih keras. Maksudku, bukan besok, nanti malam. Maksudnya guru? Aku akan kasih sampean pelajaran tambahan, Le. Setelah semua tidur, datanglah ke ruanganku. Nggih, Guru Birawa. Dari situ, latihan demi latihan dimulai tuh setiap malam. Dan Kartasakti ini mendapatkan pelajaran baru, banyak pelajaran baru. Semenjak itu, hubungan Kartasakti sama Guru Birawa ini semakin dekat. Udah layaknya anak sama ayah. Dan di situ Kartasakti berkembang lebih pesat. Terus nggak ada lagi tuh yang berani gangguin dirinya. Kepercayaan sang guru ke dia ngebuat dia dibebasin tuh. Keluar masuk ruangan-ruangan yang sebenarnya cuma boleh dimasukin sama si guru itu sendiri. Karena saking percayanya. Sampai akhirnya satu hari, Guru Birawa nyuruh Kartasakti ini buat ngebersihin ruangan beliau. Ya udah kan, Kartasakti nggak ada nolak-nolak di situ. Dia turutin perintah gurunya. Nah, Guru Birawa ini ngebawa Kartasakti menuju ke kamarnya nih. Yang dimana kamar itu dalamnya luas bro. Dan Guru Birawa ngajak Kartasakti ini menuju ke sebuah lemari 2 pintu. Ayo masuk. Masuk ke lemari. Memang kelihatan seperti lemari. Tapi ini ruangan rahasia. Pas pintu lemari itu kebuka lebar. Di situ Kartasakti ngeliat ada ruangan kecil di sana. Dan itu ruangan isinya banyak banget benda-benda. Yang bisa dibilang asing gitu buat Kartasakti. Jadi ada keris dan semacamnya, you know lah. Barang-barang klinik seperti itu. Keris. Aku baru tahu guru mengoleksi barang-barang semacam ini. Jangan salah paham, Le. Aku sama sekali tidak ada niatan untuk mengoleksi benda-benda ini. Aku cuma mengamankannya dari orang yang salah. Aku tidak ngerti guru. Orang yang salah gimana? Orang-orang penghamba dunia, Le.
Aku wis melawan dan mengalahkan banyak dukun beraliran sesat dan mengamankan benda-benda ini. Ini bukan sekedar benda-benda kuno, Le. Dalam sana ada yang menempati. Semacam demit, Guru. Bukan lagi demit, Le. Mungkin yang mengisi benda-benda ini wis setara penguasa di alam gaib. Mereka pintar memperdaya manusia. Mereka gemar memancing manusia untuk meninggalkan iman dan ketakwaannya. Dari situ, tiba-tiba perhatiannya Kartasakti ini teralihkan ke sebuah kotak kaca berisi permata merah yang kelihatan menyala gitulah. Itu ngebuat Kartasakti itu kayak pelan-pelan ngedeketin benda itu sampai akhirnya Guru Birawa narik, jangan deket-deket, karena Guru sendiri baru dapet itu benda dan Guru nggak tahu nih apa yang sudah mengisi benda itu. Kartasakti langsung mundur tuh dan batu permata itu langsung dipindahin ke tempat lain yang lebih tertutup. Ya udah, balik lagi ke tugas yang tadi dikasihkan. Kartasakti mulailah ngebersihin setiap jengkal dari ruangan itu. Nah, di sini Guru Birawa pamit pengen kamar mandi dulu. Tinggalilah Kartasakti di ruangan itu sendirian. Setelah ditinggal sama gurunya ini, Kartasakti mulai ngerasa ada yang aneh. Hawa ruangan mendadak kerasa beda. Dingin, lembab, wah aneh lah pokoknya. Gak kayak sebelumnya. Dia ngerasa ada yang merhatiin nih. Ngerasa kayak ada yang gak suka kalau dia masuk ke dalam ruangan itu. Sampai akhirnya dia bilang, "Punten, saya gak bermaksud mengganggu makhluk yang ada di ruangan ini. Saya cuma diminta bersih-bersih doang." Nah, abis ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada yang gerak nih. Dari laci tempat penyimpanan batu permata tadi. Itu geter bro, tertak. Lacinya kebuka sendiri. Sontak Kartasakti bingung tuh. Weh, kok bisa begitu? Diliatin aja tuh kan batu permatanya. Nah, di sini ada suara, bro. Mendekatlah manusia lemah. Apa kau ingin kekuatan? Aku ingin kuat. Bagaimana caranya? Mudah saja. Keluarkan aku dari sini. Maka aku akan memberimu kekuatan sebanyak yang kau inginkan. Benarkah? Tapi aku nggak tahu caranya. Cukup lakukan perjanjian darah dan bawa aku bersamamu. Aku bisa berikan apapun yang kau mau. Apa sudah selesai bersih-bersihnya, Le? Sudah Guru. Saya pamit dulu kembali ke kamar. Monggo. Ini sudah malam. Terima kasih sudah membantu, Le. Sebenarnya nih bro ya, si Guru Birawa di situ agak was-was. Dia sempat curiga nih kalau Kartasakti bakal mencuri salah satu dari barang-barang antik itu. Tapi dia nepis pikiran itu karena dia pikir nggak mungkin. Ngapain Kartasakti ngambil barang-barang kayak gitu? Toh dia juga nggak ngerti cara gunainnya gimana dan buat apa gitu kan. Dan ya udah, Guru Birawa yakin kalau Kartasakti itu bakal jadi kuat tanpa benda-benda seperti ini. Dia bakal jadi kuat karena usahanya sendiri. Abis ngecek gak ada yang aneh-aneh, Guru Birawa keluar dari ruangan itu. Sepertinya kau akan kecewa kali ini, manusia. Murid kesayanganmu itu sudah mulai tertarik. Dia juga haus kekuatan dan mudah terhasut. Le, malam ini mungkin aku tidak bisa melatihmu. Aku harus berangkat ke kota. Dan kemungkinan baru akan kembali tengah malam nanti. Tidak perlu menunggu. Sampean bisa beristirahat lebih awal setelah latihan dengan teman-teman yang lain. Nggih. Guru, apa Guru pergi sendirian? Apa perlu saya dampingi? Wes, tak usah, Le. Aku lebih terbiasa pergi sendirian. Lagi pula, perjalananku selalu berbahaya. Aku tidak mau melibatkanmu
dalam bahaya yang mungkin mengancam nyawa. Tapi guru, kenapa? Karena sampean berharga. Nah dibilang kayak gitu, si Kartasakti ini bengong coy. Ditepoklah pundak dia sama guru Birawa kan. Kenapa le? Baru tuh dia, iya gak apa-apa guru. Semoga guru cepat selamat lagi sampai ke sini. Ya udah, guru Birawa cuma ngangguk. Dia tuh ngebawa semacam kayak buntelan kain tuh yang isinya beberapa pakaian lah buat di perjalanan. Guru Birawa perginya itu naik delman. Dianterin ya sama Kartasakti kan gurunya itu sampai gerbang. Nah setelah gurunya ini pergi, balik lagi nih, masuk lagi Kartasakti ke dalam padepokan. Dia mulai bagi-bagi tugas tuh sama teman-teman seperguruannya. Mulai dari ngebersihin halaman, nimba air, nyiapin makanan, dan sorenya mereka latihan tuh baru. Hari berlalu kayak biasa tuh sampai akhirnya latihan selesai. Habis itu Kartasakti balik ke kamarnya nih buat istirahat. Pengen tidur nih dia bro, tapi nggak bisa. Gelisah aja, bola kanan, bola kiri. Merem lama, nggak bisa tidur juga. Padahal waktu itu udah jam 11 malam. Sempat mikir nih, aduh ini gara-gara apa efek latihan apa gimana. Di momen seperti itu, nih orang kebelet kincing. Ya udah dipikir, ya udahlah ke kamar mandi dulu, siapa tahu guru Birawa udah pulang. Keluarlah dia nih dari kamar. Kamar kecil lah, atau sebutnya bilik kecil yang bisa dibilang cukup sempit. Dan untungnya Kartasakti ini tipikal orang yang gak suka tidur rame-rame. Jadi pas lah dia tidur di situ. Ditambah ya Kartasakti ini emang gak cocok. Ngerasa gak cocok itu sama teman-teman yang lain. Malam itu Kartasakti ngelewatin lorong nih. Lorong yang emang udah sepi banget karena udah tengah malam. Dia cepet-cepet tuh ke kamar mandi. Karena emang udah kebelet banget. Dan singkat cerita selesai dia nyelesain urusannya di kamar mandi. Dia iseng tuh buat jalan ke kamarnya guru Birawa. Buat ngecek nih apa gurunya udah balik apa belum. Sampai di depan pintu kamar. Diketok pintunya kan. Tak, tak, tak. Gak ada jawaban tuh. Sekali lagi dia ketok. Tak, 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 tak. Gak ada jawaban. Dalam hati, Kartasakti bilang, bener nih, belum pulang orangnya. Ya udah, dia puter badan. Pengen balik nih ke kamar kan. Jalan beberapa langkah. Tiba-tiba, pintu yang tadi dia ketok-ketok. Kebuka. Sontak balik lagi dong si Kartasakti ini kan, nengok set. Dia masuk tuh ke kamar gurunya, tapi gak ada siapa-siapa. Ketika Kartasakti udah ada di dalam kamar, lemari yang ngebuka pintu rahasia itu, kebuka sendiri. Kartasakti awalnya cuma ngeliatin doang nih, ngeliatin terus kan. Heran juga kok bisa kebuka sendiri. Pada akhirnya dia penasaran nih, dan dia jalan tuh, masuk ke dalam ruang rahasia gurunya itu. Pas masuk, brak! Pintu ruang rahasia itu ketutup di belakangnya. Dan si Kartasakti mau buka pintu itu lagi gak bisa. Kekunci dia di ruangan itu. Udah dia coba nih, tek, tek, tek. Itu pintu kayak kekunci dari luar. Nah ketika dia terus usaha buat ngebuka pintu itu, tiba-tiba ada suara yang manggil dia. Hei manusia, jangan berpikir untuk pergi. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Kesempatan? Bukankah kau ingin kekuatan? Aku bisa memberikan semua yang kau mau. Harta, tahta, wanita, apapun itu. Kartasakti gak pedulin suara itu. Dia tetap coba buat ngebuka pintunya kan. Cek, sampai akhirnya kebuka nih. Nah ketika dia mau ngelangkah keluar, suara itu ngomong lagi. Kau tahu, ibumu hampir mati disiksa. Apa kau masih rela berdiam lama dan menunggu kabar kematiannya? Setan, gak usah menghasutku. Kowe pasti bohong. Terserah. Aku harap kau tidak menyesal setelah menolakku manusia. Kamu bahkan gak tahu ibuku setan. Gak usah menipuku. Rukmini, wanita kurus berambut panjang yang ditinggal mati suaminya. Ditinggali banyak hutang yang harus dia bayar dengan tubuhnya. Aku benarkan Kartasakti. Wanita malang. Dia terkapar tanpa busana.
dengan luka memar di sekujur tubuh. Sementara anaknya terlalu tak berguna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Berhenti. Katakan, apa yang harus aku perbuat untuk membebaskanmu? Mudah. Cukup dengan perjanjian darah. Ayo lakukan. Di situ Kartasakti ngeliatin jempolnya kayak begini. Terus dia gigit ujungnya. Keluarlah darah. Terus dia jalan ke arah batu permata merah itu. Dan dia olesin darahnya ke situ. Sat. Bagus. Dengan begini, kau dan aku sudah terikat. Dia datang. Siapa? Gurumu. Cepat habisi dia. Dan selamatkan ibumu yang sekarat. Kartasakti ini seolah-olah terhipnotis, bro. Gak pakai pikir panjang, dia ambil satu keris yang ada di atas meja gurunya. Ukuran kerisnya itu lumayan kecil, jadi gampang dia sembunyiin. Habis itu Kartasakti ini ngumpet di balik pintu. Wah, dia udah deg-degan tuh setengah mati. Gak lama, pintu kebuka nih. Set. Bener, itu Guru Birawa. Masuk dia nih. Guru Birawa ngeliat nih si Kartasakti kan, kayak ngumpet gitu, ditanya lah, "Le, kamu ngapain ada di sini?" Jelek. Keris yang tadi dibawa sama Kartasakti udah nancep di lehernya Guru Birawa sekarang. Ditujlep itu gurunya sendiri. Wah, matanya Kartasakti udah merah di situ. Seakan-akan bener-bener kayak bukan dia. Ini orang udah dikendalikan. Apa iki, Le? Kenapa begini? Nyuwun ngapura guru. Saya harus segera pergi selamatkan Simbo. Jangan jadi penghalang bagi saya. Kartasakti cabut itu keris dari leher gurunya. Set, terus ditancepin lagi ke dadanya Guru Birawa di situ. Dep, tepat di jantung. Sontak si guru teriak dong. Dan teriakan itu ngebangunin murid-murid yang lain yang lagi pada tidur. Dan langsung aja tuh murid-murid yang lain bangun dan mereka semua pergi ke kamarnya Guru Birawa. Gak pakai babi bu, didobrak tuh pintunya. Brak! Ngelihat Kartasakti udah berdarah-darah di situ. Kaget mereka semua. Temen-temennya itu ngelihat Kartasakti ini lagi nyeret jenazah gurunya keluar dari ruangan rahasia itu. Mursidi langsung teriak tuh. "Kowe, apa yang kowe lakukan?" Semua juga berteriak tuh. "Woi, jawab Kartasakti." Kartasakti cuma diem sambil nudukin kepalanya. Terus dia tatap tuh muka teman-temannya dia dengan raut muka yang aneh. Nggak usah banyak tanya. Seperti yang kalian lihat, aku wes membunuhnya. Guru sudah mati. Biadab, kenapa kowe lakukan hal gila ini Kartasakti? Salah guru iki opo? Kenapa? Karena aku ingin... tak patah ini kowe. Di situasi genting kayak gitu, Kartasakti bertanya nih dalam hati dia, ini gimana gue cara ngelawan orang segini banyak? Gue pasti gak bakal sanggup gitu kan. Tapi suara perempuan itu ngomong lagi, "Jangan khawatir, ada aku. Pokoknya cepat, waktu ibu kamu tuh gak banyak." Di situ Kartasakti kayak dapet sebuah kekuatan besar. Dia angkat jasad gurunya itu, dia lempar ke teman-teman seperguruannya itu. Dan mereka semua jadi jatuh kedorong tuh kan. Kelempar sama jasadnya Guru Birawa. Dan kesempatan ini dipakai sama si Kartasakti buat kabur. Dia lari tuh cepat ke halaman. Kurang lebih hampir 40 orang tuh ngejar Kartasakti. Di sini Kartasakti lari tuh ke halaman belakang padepokan. Tepatnya ke sekitar sungai. Yang waktu itu dia mandi sama nyelupin kaki. Wah, terus tuh Kartasakti dikejar kan. Dan di situ Kartasakti berhasil dihadang sama murid-murid yang lain. Dan di sini mereka bertanya, "Kenapa kowe tega Kartasakti? Guru kan paling dekat sama kowe. Kenapa kowe bunuh?" "Guru mungkin tidak akan setuju dengan pilihanku. Dia pasti bakal menghalangiku." "Itu cuma persangka kamu. Dasar tidak tahu diuntung. Jahat kowe. Kalian sebaiknya tidak usah mencoba menghalangiku. Tidak perlu ikut campur. Kalau guru saja bisa aku habisi, apalagi kalian yang lemah ini." Wah, pada emosi tuh bro. Semuanya langsung kepada, "Wah, sombong kowe. Maju." Udah tuh.
buak, digebugin lah Kartasakti di situ. Yang anehnya, semua pukulan-pukulan itu nggak ada yang ngelukain Kartasakti sedikit pun. Di sini Mursidi ngambil ancang-ancang dan dia tendang tuh. Lehernya si Kartasakti sampai kedengeran suara patah kayak krak gitu kan. Sampai si Kartasakti itu jatuh ke tanah. Ngeliat itu, Mursidi puas. Akhirnya dia bisa numbangin saingannya itu. Tapi gak lama kemudian, si Kartasakti yang dia kira udah mati karena lehernya patah, bangun lagi bro. Sambil kayak ngebenerin leher dia yang patah. Seolah-olah kayak gak terjadi apa-apa. Kayak orang habis bangun tidur aja nih. Wah, adegan baku hantam udah gak bisa dihindari lagi di situ. Baik serangan fisik tuh bakbuk, tenaga dalam udah keluar semua. Cuma gak tahu kenapa Kartasakti ini jadi kuat banget bro. Semua tenaga dalam pukulan-pukulan itu gak ada yang mempan ke dia. Sampai akhirnya giliran Kartasakti nih yang balas. Di situ Kartasakti nyiapin kuda-kuda, dan ketika udah siap, bener aja dia tuh kayak gini nih, kayak dus itu angin bro, kenceng banget sampai murid-murid yang lagi mau nyerang dia nih mental sampai ngeluarin darah dari mulut mereka masing-masing. Dari situ ketika semua murid-murid yang lain udah pada tumbang, Kartasakti pergi ninggalin mereka semua. Tapi ada satu temennya nih, rivalnya dia si Mursidi, udah tumbang di tanah, megangin kakinya Kartasakti. Udah kacau balau juga nih Mursidi. Kartasakti gak ngabisin Mursidi ini. Dia bilang lepasin. Kalau kowe ndak mau mati lepasin. Aku ndak punya banyak waktu. Tapi suara itu kedengeran lagi. Terlambat, Kartasakti. Ibumu sudah mati. Tak mungkin. Jangan meragukan aku. Aku tahu apa yang kau tidak tahu. Hoi, maju sini kowe, dasar bejat. Diam kalian. Ini semua gara-gara kalian. Mbokku. Aku terlambat menyelamatkannya. Tak usah mengalihkan topik. Memangnya apa urusan kami? Mau mbokmu mati atau apa, kami orang peduli. Yang kami tahu, kowe mesti tanggung jawab. Kurang ajar. Kubunuh kalian. Di situ Kartasakti ngeluarin batu merah delima yang dia kantongin tuh. Dia usap batu itu, set. Dan dari situ keluar nih asap merah. Dan asap itu ngebentuk seorang perempuan yang kita udah kenal. Seorang nyai. Ambil saja mereka sebagai persembahan pertamaku untukmu, Nyai. Kutumbalkan mereka. Dengan senang hati abdiku. Ini akan cepat karena kau sudah melukai mereka. Artinya mereka sudah ditandai. Wah, pada panik itu Mursidi dan kawan-kawan pada kocar-kacir. Semuanya langsung pada pasang posisi kuda-kuda tuh. Tapi ketakutan. Di situ mereka ngeluarin jurus tenaga dalam tuh bareng-bareng. Das. Tapi Nyai Larapati nggak terpengaruh sedikit pun sama serangan murid-murid itu. Dia tetap berdiri. Kayak yang nggak terjadi apa-apa. Habis itu Nyai Larapati ini melayang bro. Gitu kan. Dan itu semua murid-murid, wah pada gemeteran. Macam-macam ilmu tenaga dalam mereka keluarin tuh. Wah, semua yang mereka pelajari, yang mereka praktekin, mereka keluarin semua. Tapi semuanya gagal bro, gak ada yang tembus. Habis itu Nyai Larapati ngebuka selendang merahnya. Set. Dan yang dia lakuin selanjutnya adalah tas. Seakan-akan kayak cambuk itu selendang. Dia pecut ke arah murid-murid itu. Tas. Dan murid-murid di situ, orang-orang di situ langsung pada jatuh. Sebagian dari mereka langsung mati. Wah, udah pada takut semua, takut mati semua. Mereka minta Kartasakti ini buat berhenti. Tapi Kartasakti di situ udah nggak ada ampun. Karena gara-gara mereka itu, si Kartasakti ini jadi telat dan ibunya meninggal. Wah, di situ marah besar Kartasakti bro. Pokoknya kalian semua harus mati. Nyai Larapati pecut lagi murid-murid itu pakai selendang dia. Tas! Dan di pecutan yang ini, wah semuanya langsung rata bro. Mati semua. Habis itu Nyai Larapati turun lagi ke tanah.
Dan dia ngelangkain mayat-mayat itu, dia jongkok dan dia minum tuh darah-darah mereka. Kartasakti cuma bisa ngeliatin aja tuh kan, sampai Nyai Larapati ini puas sama, I don't know, makanan dia. Apa kau sudah selesai, Nyai? Ya, ayo kita pergi. Balas pria kaya bejat itu. Tumbalkan untukku. Kartasakti lari tuh ke arah hutan, mau pulang ke rumahnya nih, mau nemuin simboknya. Dan gak tahu kenapa kok gak sampai-sampai ke rumahnya. Perjalanan berasa panjang banget, sampai akhirnya kakinya mulai capek, nafasnya mulai ngos-ngosan. Cuma karena hatinya dia udah penuh sama dendam nih, dia terus lari gak berhenti-berhenti malam itu. Dalam hati dia ngarep kalau apa yang dibilang Nyai Larapati itu salah. Ibunya dia masih hidup gitu loh. Aku gak nyangka, aku baru saja jadi pembunuh. Biasakan dirimu manusia. Hukum rimba selalu berlaku dimanapun. Kalau kau lemah, sampai mati pun kau akan jadi bahan injakan. Jadilah kuat. Tapi, apa membunuh adalah satu-satunya cara? Hei, apa sekarang kau menyesal? Menyesal membunuh guru dan teman-temanmu? Nyai tahu apa yang aku pikirkan. Tentu saja. Kau pikir siapa aku? Aku Nyai Larapati, penguasa kerajaan gaib di hutan larangan. Jangan remehkan aku. Singkat cerita, perjalanan jauh itu akhirnya selesai juga dan masuklah nih ke sebuah perkampungan. Di situ Kertasakti berhenti di ujung sebuah jalan setapak yang arah ke sebuah rumah sederhana yang dibuat dari anyaman bambu dinding-dindingnya itu. Kita sudah sampai. Apa mbokku benar-benar sudah tidak ada? Masuklah. Kau meragukan aku kan? Mbok, Karta pulang. Hening tuh. Gak ada jawaban dari dalam. Akhirnya Kartasakti dorong pintunya yang gak kekunci itu. Dia masuk dan jalan tuh ke arah kamar yang ada di ujung, deket dapur. Dan bener aja, ibunya udah tergeletak, gak pakai busana. Mbok bangun, Mbok. Karta pulang. Tolong bangun. Karta wis cukup kuat buat melindungi sampean. Tolong bangun, Mbok. Setelah ini, aku janji, Mbok, ndak bakal ada lagi yang sakiti sampean. Bangun, Mbok. Jangan cengeng. Percuma. Ibumu sudah mati. Diam kowe. Jangan ganggu aku. Daripada menangisi ibumu yang sudah tiada. Lebih baik beri pelajaran pada dia yang menyebabkan ibumu pergi. Gak denger itu Kartasakti ngeiyain apa kata-katanya si Nyai Larapati ini. Dia angkat tuh jasad ibunya dan dia rebahin di atas kasur. Dan ditutuplah tuh jasad ibunya rapat-rapat pakai tikar. Habis itu Kartasakti langsung pergi lagi keluar rumah nih. Gak tahu mau kemana. Kemana kau akan pergi? Menghukumnya. Akan aku habisi dia. Jangan. Kenapa? Tenang. Anggap saja dia tumbal yang akan aku berikan kepadamu juga. Kenapa? Kau sudah kenyang malam ini? Bukan. Aku tak pernah puas menerima tumbal. Tapi pria bejat itu, bukankah lebih baik kita buat dia mati perlahan? Kita siksa hidupnya sampai dia mati. Santet? Aku setuju. Tapi bagaimana caranya? Aku ndak tahu caranya. Aku ndak paham ilmunya. Aku bisa jadikanmu yang terkuat dan ditakuti. Tapi apa? Ada satu ritual lagi. Kalau kau benar menginginkannya. Ritual apa? Haruskah aku meminum darah? Kau penasaran dengan rasa darah?
Ojo asal ngomong kowe. Kau tak perlu meminum darah. Kau cuma perlu... Ndak usah berbelit-belit. Aku mau balas pria bejat nak tahu diri tuh. layani aku. Hah? Layani gimana? Benar-benar pemuda yang polos. Habis percakapan itu, Nyai Larapati nuntun Kartasakti nih buat pergi ke kamar belakang yang ada di rumah itu, tempat di mana jasad ibunya berbaring di atas kasur. Nyai Larapati dorong tuh si Kartasakti sampai jatuh di atas kasur di samping jasad ibunya. Kartasakti bingung, takut, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia cuma diam aja tuh. Biarin Nyai Larapati berbuat semaunya. Alhasil, dua makhluk beda alam itu saling, you know lah, di samping jasad ibunya yang meninggal. Suatu saat nanti akan ada pada salah satu keturunanmu. Mulai saat ini kau bukan lagi manusia lemah. Kau berkemampuan menundukkan makhluk halus selama dia tidak lebih kuat dariku. Kau juga berkemampuan mengirimkan penyakit pada orang yang kau kehendaki. Habis ngomong kayak gitu, Nyai Larapati ngilang tuh. Jadi asap. Ninggalin Kartasakti sendirian di samping jasad ibunya yang udah meninggal. Mbok, maaf. Karta terlambat pulang. Karta bakal bales Pak Kohar, Mbok. Ndak apa meski Karta harus melenceng jauh dari agama. Maafkan aku, Mbok. Sepertinya nanti aku ndak bisa menemui sampean di surga. Karena setelah ritual ini, wis pasti tempatku di neraka. Bareng Bapak. Aku menyayangimu, Mbok. Lebih dari hidupku. Sampean adalah segalanya. Setelah sampean tiada, semua jadi ndak berarti. Nggak terasa ternyata Kartasakti ini ketiduran. Dan pagi-pagi dia bangun. Hal pertama yang dia lihat itu adalah jenazah ibunya. Ternyata dia itu tidur sambil meluk jasad ibunya di situ. Habis itu dia keluar dari rumah itu buat nyari bantuan nih ke warga-warga. Minta tolong buat makamin ibunya. Ngedengar kabar kematian Rukmini, ibunya si Kartasakti ini, warga-warga pada datang tuh, pada ikut ngebantuin buat nyiapin pemakaman si Rukmini ini. Dan singkat cerita, jenazah pada akhirnya bisa dimakamkan. Nah, ketika di pemakaman itu ya, warga-warga yang lain pada bubar kan. Kartasakti ngucapin terima kasih karena sudah ngebantu. Ada nih dua orang, sepasang suami istri ngedeket. Dan di sini mereka ngasih tahu sesuatu. Ini ulah juragan Kohar toh? Bude tadi ikut memandikan. Saya lihat ada banyak lebam dan bekas cekikan. Di punggungnya ada bekas cambukan. Bapak kemarin sore lihat anak buah juragan Kohar berjaga di depan pintu. Di dalam ibumu teriak-teriak minta tolong. Pak De Rustam, kalau sampean lewat dan denger mbok teriak minta tolong, kenapa sampean ndak tolong? Lah, bisa bapak belur aku le. Lagian soal mbokmu ya bukan urusanku. Mungkin juragan Kohar marah karena utang bapakmu ndak dibayar juga. Tapi syukur le, ambil positifnya. Seenggaknya setelah mbokmu ini udah ndak ada, kowe ndak perlu mikir utang yang menggunung itu. Utangnya wis dibawa mati kok. Ndak ada yang bisa saya syukuri dari kepergian si mbok Bude. Anak mana yang ndak sedih ditinggal orang tuanya? Kalau bisa milih, saya lebih pilih harus kerja keras membayar hutang orang tua yang masih hidup. Kalau Pak D dan Bude Rustam punya otak, semestinya bisa sedikit berpikir gimana hancurnya saya sebagai anak. Kalau sampean berdua punya hati, harusnya sampean ini ada rasa simpati. Kurang ajar. Ndak sopan kowe. Kemana rasa hormatmu ke yang lebih tua? Oh ini toh. Hasil dari didikan Rukmini. Gagal.
becus. Cukup Bude. Kalau sampean mau hina saya ndak apa-apa. Tapi jangan hina mendiang si Mbok. Halah, mbokmu yang lacur itu ngapain dibela? Dia sering tidur kok bareng juragan Kohar. Biar ndak ditagih hutang. Murahan. Keributan ini mancing warga-warga sekitar yang belum pada pulang itu pada ngedeket bro. Pak Rustam coba buat nenangin istrinya tapi gagal. Bu, wes ayo pulang. Malu dilihat warga, ayo ndak usah ribut. Nak pak, anak muda tak punya sopan santun ini harus dikasih pelajaran. Mungkin mboknya yang lacur itu ndak bisa ngajarin dia. Cukup Bude, jangan kelewatan. Sing kurang ajar itu sampean. Tanah makam si Mbok masih basah. Tapi sampean kok ya sampai hati bicara yang enggak soal si Mbok. Kartasakti udah marah bukan main tuh. Emosi. Sekuat tenaga nih dia tahan tangan dia supaya udah nggak dihabisin tuh si Bu Rustam. Sampai warga-warga itu pada misahin ngebawa Bu Rustam pergi dari pemakaman itu. Dan Bu Rustam pun pergi sambil ngucapin sumpah serapah tuh ke Kartasakti. Tapi Kartasakti nggak peduli lagi. Dia duduk di samping nisan ibunya. Dia usap-usap itu nisan, dia bilang, "Nggak usah didengarkan, Bo. Tidurlah sing nyenyak. Aku pastikan mulut kotor itu nggak bisa lagi menjelekkan sampean. Aku pamit pulang dulu ya, Mbok. Sesekali datanglah ke mimpi Karta. Karta ndak mau disiksa rindu." Setelah pulang dari pemakaman ibunya, Kartasakti langsung pergi tuh ke rumahnya Juragan Kohar. Buat ya setidaknya pengen ngedenger penjelasan dari orang itulah. Nah pas si Kartasakti ini berhenti tepat di depan rumahnya Juragan Kohar. Juragan Kohar itu ngeliat. Dia keluar rumah dan lu mau tau apa yang dilakuin? Dia lempar tuh buntalan kain yang isinya duit. Bek! Ambil tuh. Ambil. Pasti sulit menerima kematian Rukmini. Sampean menyogok saya supaya ndak buka suara. Maksudmu apa? Ndak usah pura-pura ndak tahu. Sampean kan yang membunuh si Mbok. Bekas cekikan dan cambukan itu ndak mungkin muncul sendiri. Selama ini yang sering keluar masuk dan melakukan kekejian di rumah ini, ya cuma sampean. Aku ketahuan toh. Tapi mau gimana lagi? Memang kowe bisa opo? Emangnya kenapa kalau aku yang membunuh Rukmini? Toh aku ndak sengaja. Ndak sengaja? Enak sekali sampean bilang ndak sengaja. Mau dengar penjelasanku ndak? Rukmini itu memberontak waktu aku tiduri. Dengan ndak sopan dia meludahi aku. Padahal aku sudah berbaik hati mengulur waktu pembayaran utangnya. Memang dasar orang miskin kurang makan. Disiksa sedikit saja sudah pingsan. Siapa sangka dia mati. Cukup. Jangan bicara lagi kowe. Karena aku orang baik, bakal kau anggap lunas utang orang tuamu Karta. Yang perlu kowe lakukan, cuma bersimpuh di depanku. Sampean bukan orang baik. Orang baik mana yang melecehkan perempuan sampai membunuhnya? Ceh! Tak sudi aku dikasihani oleh pembunuh mbokku. Sombong kowe. Kowe tidak ada bedanya dengan Rukmini. Wis miskin, sombong. Gak lama, Kartasakti pergi dari rumah itu. Dan jalan tuh ke arah jalan setapak. Wah udah, dia nahan emosi banget tuh pokoknya di situ. Tatapannya udah kesel banget lah. Dalam hati dia bilang, Sampean dan Bu Rustam akan jadi orang pertama yang menjajal kekuatan baruku. Tunggu saja. Akan aku buat mulut rusak kalian itu membusuk dan tak lagi bisa mengucapkan penghinaan. Mbok, saat aku ditinggal bapak, dunia aku bergetar. Tapi aku masih baik-baik saja. Tetapi saat sampean yang pergi, dunia aku hancur, Mbok. Aku kudu piye hidup di dunia yang ndak ada sampean di dalamnya. malam hari di rumahnya, Kartasakti cuma, cuma ngerasa sedih banget aja tuh.
meratap doi. Dia cium-ciumin tuh baju bekas yang suka ibunya pakai. Waktunya itu cuma dihabisin buat nangisin ibunya aja tuh. Dia meringkuk tuh di pojokan ruangan, persis kayak anak kecil yang takut ditinggal orang tuanya. Gak lama, matanya Kertasakti ngelihat sedikit robekan kain yang dia yakin ini bukan dari baju ibunya. Dia mikir nih, ini robekan baju siapa gitu kan. Sampai akhirnya dia tahu kalau ini adalah robekan bajunya si bangke itu, Juragan Kohar. Darah. Ada darah memercik di sini. Itu darah pria bejat itu, Kertasakti. Aromanya beda dari aroma ibumu. Tunggu apa lagi? Tidakkah kau mau mencoba ilmu barumu? Kau sudah melakukan ritualnya. Apa kau mau lagi? Dasar manusia lugu. Aku ndak tahu caranya. Ilmu apa yang aku punya setelah setelah kita berdua. Hah? Buatlah boneka jerami. Tempelkan kain itu di atasnya. Bayangkan wajahnya. Sebut namanya 3 kali. Lalu lakukan semaumu. Tak perlu tumbal. Kau sudah memberikan banyak sebelumnya. Lagi pula, untuk pemula, kau cukup memuaskanku semalam. Aku siapkan dulu bonekanya. Buat 2. 1 untuk pria cabul itu, dan 1 lagi untuk wanita bermulut busuk di pemakaman tadi. Habis itu Kertasakti pergi nih keluar rumah buat nyari jerami. Beberapa saat kemudian Kertasakti udah balik nih, udah bawa jerami dan dia bikin lah dari jerami-jerami itu sebuah boneka. 1 boneka dia tempel kain bercak darah, yang itu jelas buat Juragan Kohar. 1 lagi Kertasakti ngebuat boneka yang lebih pendek dan agak berisi, persis kayak si Bu Rustam itu. Boneka jeraminya sudah siap. Lalu apa lagi, Nyai? Kali ini cukup itu saja. Lain kali kalau mau lakukan sesuatu, siapkan dupa dan kemenyan serta darah. Lebih besar makhluk yang kau ambil darahnya, lebih bagus. Apalagi kalau darah manusia. Apa ini ampuh untuk menyiksa mereka, Nyai? Aku ndak punya dupa, kemenyan, dan darah untuk ritual. Tentu saja ampuh. Aku beri pengecualian karena kau benar-benar membuatku kenyang tumbal. Kau, untuk pemula kau boleh juga. Kalian ndak akan aku maafkan. Aku sudah membunuh puluhan orang ndak bersalah. Aku biarkan guru dan teman-temanku mati. Menghabisi kalian, aku sama sekali tidak keberatan. Kertasakti pegang kenceng itu boneka dan dia tusuk pakai jarum ke bagian bawah perutnya boneka itu. Sak. Dia ngelakuin itu sambil nangis, bro. Karena dia keinget sama kelakuan bejatnya si Juragan Kohar itu ke ibunya. Dia tusuk-tusuk kan. Kubuat busuk barangmu. Burungmu busuk. Ku kirimkan belatung supaya burungmu digerogoti sampai habis. Nah, selesai sama bonekanya Juragan Kohar, beralih lah nih sama bonekanya Bu Rustam. Bu Rustam, dia dengan entengnya menyebut Mbok pelacur. Padahal dia tidak tahu keadaan sebenarnya yang menimpa kami. Dia menghina Mbok bahkan saat makam masih basah. Kirimkan saja yang ini. Nyai Larapati ngomong kayak gitu sambil nyetikin jari. Dan tiba-tiba muncul nih sosok pocong yang rahangnya hancur. Sontak Kertasakti kaget lah. Ngelihat itu kan, apa itu setan? Nyai Larapati ketawa aja gitu. Kowe ngapain takut? Dia itu tunduk sama kamu. Di sini Kertasakti mual-mual, bro. Karena wujud pocong itu bener-bener gak enak banget dilihat dan bau. Dia suruh lah, Nyai tolonglah ini pocong suruh pergi sana ke rumah Bu Rustam. Ya udah, gak lama sosok pocong itu melayang pergi. Malam itu Juragan Kohar posisinya lagi tidur sama si Yatmi itu. Yatmi inilah istri ketiganya Juragan Kohar yang kebetulan emang lagi kebagian jatah lah malam itu. Nah, nggak tahu kenapa
Tiba-tiba habis enak-enak gitu, si juragan Kohra ini teriak-teriak. Bu, tolong bu. Anuku kok perih. Panas sekali. Sampean habis pakai apa toh? Di itunya. Kenapa habis nganu kok? Barangku jadi panas. Nggak pakai apa-apa toh. Wes, tolong ambilkan lampu, aku mau lihat. Ini kok sakit sekali. Kenapa yo? Apa iku? Ada yang gerak-gerak pak di situ. Hati-hati. Jangan sampai anuku kena bakar. Itu belatung loh pak. Sing bener bu. Aduh, dari mana bu datangnya belatung-belatung ini? Kita pisah saja. Sampean pasti sering main perempuan sampai kena penyakit. Aku ndak mau ketularan. Amit-amit. Maksudmu apa Yatmi? Mau kemana sampean? Pokoknya kita pisah. Aku ndak mau lagi karo sampean. Sampean penyakitan. Paling juga ndak lama lagi mati. Pas keluar kamar, Yatmi ketemu lagi nih sama istrinya juragan Kohar yang lain. Namanya Nilu sama Ajeng. Diceritain lah tuh sama Yatmi. Dia bilang kalau dia mau pisah tuh sama juragan Kohar karena anuknya itu udah busuk, udah penyakitan. Sementara itu, di satu rumah yang sederhana, di mana rumah ini ditempati sama Bu Rustam dan suaminya. Nah malam itu, Bu Rustam gak tahu kenapa gelisah banget nih bro. Bolak-balik dia ngintip tuh dari jendela. Pokoknya dia ngerasa malam itu cemas banget. Dari tadi dia ngerasa kayak ada yang lagi ngawasin dia. Pokoknya was-was bukan main. Sementara, Pak Rustamnya lagi gak ada di rumah tuh. Lagi sibuk mancing di sungai tapi gak pulang-pulang. Nah, karena gak sabar nunggu suaminya itu pulang, Bu Rustam jalan masuk tuh ke dalam kamar. Dia naik ke tempat tidur buat ngerebahin diri di sana. Nah, pas baru aja mau tidur dan mata baru mau merem nih, tiba-tiba Bu Rustam ini nyium sesuatu. Ada bau anyir yang nusuk hidung di situ. Bau banget dah pokoknya. Dan pas dia bangun, dia melek lagi, bener aja. Di depan dia udah ada pocong. Itu pocong mukanya hitam gosong, hancur banyak belatungnya. Sontak Bu Rustam teriak lah. Tapi sialnya dia cuma bisa teriak. Gak bisa gerakin badannya sama sekali. Sedangkan itu pocong cuma nyengir aja begini sambil ngeluarin lendir hitam. Wah pokoknya jorok dah hancur. Bu Rustam langsung mual-mual tuh. Karena gimana sih lagi tiduran begini di atas ada pocong. Terus lendirnya mau jatuh-jatuh nih ke mulut. Dan pocong itu ketawa-ketawa sambil bilang, Aku akan bersamamu. habis ngedengar si pocong ngomong gitu, Bu Rustam ini pingsan bro. Dengan kondisi mulutnya masih nganga begini. Selang beberapa saat kemudian, pintu rumah itu ada yang ngetok. Tok 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 tok, Bu, sampai udah tidur belum? Lihat Bu, ibu dapat ikan gede nih, besok dimasak yo. Pak Rustam pulang habis mancing. Cuma dia ketok-ketok begitu, Bu Rustamnya nggak bukain. Nah karena pintunya emang sengaja nggak dikunci, Pak Rustam masuk nih, krek. Dan Pak Rustam ngeliat bininya udah rebahan di atas kasur, ngebelakangin Pak Rustam malam itu. Di situ Pak Rustam baru oh alah wes tidur toh. Ya wes lah kalau gitu aku bersih-bersih dulu. Supaya besok bisa siap-siap ngarit, ngasih makan wedus. Tanpa dia tahu, Bu Rustam yang dia sangka lagi tidur tuh ngebelakangin Pak Rustam. Sekarang udah senyum itu, masa muka yang aneh sambil nangis. Selang beberapa menit kemudian, Pak Rustam balik tuh dari kamar mandi. Dia naik ke atas tempat tidur. Udah, gak pakai curiga apa-apa. Dia langsung coba buat tidur tuh. Tanpa dia tahu kalau Bu Rustam yang lagi ngebelakangin dia ini, itu lagi berebut kesadaran bro. Sama sosok pocong yang berusaha masuk. Di jam 3 paginya, setelah sekuat tenaga, Bu Rustam akhirnya bisa menguasai dirinya sendiri. Dan dia langsung batuk-batuk parah tuh, karena ngerasa tenggorokannya itu gak enak. Ditambah perutnya mual-mual tuh gak tahu kenapa. Saking mualnya akhirnya muntah lah nih Bu Rustam kan. Dan ternyata dia muntahin belatung bro. Sama cairan lendir warna hitam. Terus sambil gemeteran Bu Rustam coba bangunin nih suaminya. Untungnya bangun nih orang kan. Dibangunin. Dan bangun tuh udah kayak yang kaget. Kayak kebingungan kan bininya buset mulutnya udah hitam-hitam semua. Pokoknya kaget dia. Astaga Bu, sampean kenapa?
Tidak apa-apa, muntahkan saja semuanya. Nanti biar bapak yang bersihkan. Sampai lagi tidak enak badan yo. Lihat itu, Pak. Weh, duh Gusti. Bu, iki opo? Di muntahan sampean ada belatungnya, Bu. Makanan busuk opo yang sampean makan? Pak, aku haus. Tunggu dulu, Bu. Tunggu, Bu. Biar bapak ambilkan air, sekalian lap basah buat menyeka badan sampean. Bapak tinggal sebentar yo. Bu Rustam di situ udah lemes parah bro, udah kayak iya pak, buruan pak gitu. Wah udah lemes, pandangannya udah mulai kabur nih. Ditinggal sama suaminya sendirian tuh dalam kamar kan. Pas lagi lemes-lemes gitu dia ngelihat ke atas nih. Sosok itu muncul lagi. Dia ngejatuhin diri, bruk, sampai nginjek setengah mukanya Bu Rustam. Terus sosok pocong itu nunduk sampai kepalanya itu nyentuh kakinya. Kebayang gak? Dan gak cuma itu. Pocong ini ngomong. Yen ora mati, yo edan. Oke teman-teman, itulah tadi part 4 dari cerita lawan abang ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini cerita tentang masa lalunya Kertasakti. Dan di part kelima kita akan bahas bagaimana nasib dari orang-orang yang sudah menjadi mawar itu. Apakah mereka akan selamat? Atau mereka bakal habis gak bersisa sama si mawar? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.